Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang kitab Tafsir Al-Manar. Yang pertama yaitu Sejarah Tafsir Al-Manar. Tafsir Al-Manar yang berjumlah 12 jilid yang diterbitkan oleh Dar Al-Manar di Kairo pada tahun 1346 Hijriah oleh Muhammad Rashid Ridho. Kemudian kitab ini lebih populer dengan sebutan Tafsir Al-Manar. Kitab Tafsir Al-Manar bermula dari kuliah tafsir Al-Quran yang diberikan oleh Muhammad Abduh di Universitas Al-Azhar Mesir tentang tafsir Al-Quran yang berlangsung dari tahun 1899 Masehi hingga ia wafat pada tahun 1905 Masehi. Kemudian terbitlah majalah Al-Manar dengan judul Tafsir Al-Quran Al-Hakim. Tafsir Al-Manar memperkenalkan dirinya sebagai kitab tafsir satu-satunya yang menghimpun riwayat-riwayat yang sahih. Tafsir Al-Manar pada dasarnya merupakan hasil karya 3 orang tokoh Islam, yaitu Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridho. Al-Manar pada dasarnya merupakan nama sebuah majalah termasyhur yang bertujuan sama dengan majalah Al-Urwah Al-Wusta, yaitu memberantas takhayul dan bid'ah-bid'ah yang masuk ke dalam tubuh Islam, menghilangkan paham-paham fatalisme. Selanjutnya yaitu tujuan dari Tafsir Al-Manar. Tujuan Rashid Ridho menulis kitab Tafsir Al-Manar sama dengan tujuan Muhammad Abduh, yaitu memahami Al-Quran yang merupakan sebuah agama yang mengantarkan manusia pada pencapaian kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan kata lain, Rashid Ridho menginginkan bahwa tafsir karangannya dapat memenuhi kebutuhan manusia. Latar belakang Tafsir Al-Manar adalah Al-Manar terbit pertama kalinya pada tanggal 22 Syawal 1315 Hijriah bertepatan pada tanggal 17 Maret 1898 Masehi. Yang melatar belakanginya adalah keinginan Rashid Ridho untuk menerbitkan sebuah surat kabar yang mengolah masalah-masalah sosial, budaya, dan agama sebulan setelah pertemuannya yang ketiga dengan Muhammad Abduh. Pada awalnya, Abduh tidak menyetujui pendapat ini dengan alasan di Mesir sudah banyak media massa, apalagi persoalan yang akan dibahas kurang menarik perhatian umum. Tetapi Rashid Ridho menyatakan tekad yang kuat walaupun akan menanggung kerugian material, sehingga usul ini pada akhirnya disetujui oleh Muhammad Abduh. Awalnya berupa mingguan sebanyak 8 halaman dan ternyata mendapat sambutan hangat. Bukan hanya di Mesir atau negara-negara Arab sekitarnya, tetapi juga sampai kepada Eropa dan Indonesia. Selanjutnya yaitu sistematika penulisan Tafsir Al-Manar. Tafsir Al-Manar merupakan kitab tafsir yang disusun sesuai dengan surah dan ayat mazhab Utsmani. Kitab ini terbagi menjadi 12 jilid yang berisi 12 surah dalam Al-Quran, yaitu dimulai dari Al-Fatihah juz pertama, Al-Fatihah Tafsir Al-Quran Al-Azim, Muqaddimah Tafsir Al-Fatihah 1-7, Tafsir Surat Al-Baqarah 1-141 dengan jumlah halaman 496. Dan diakhiri dengan Tafsir Surat At-Taubah 94-129 dan Surat Yunus 1-107 dengan jumlah halaman 511. Tafsir Surat Hud 1-123 dan Surat Yunus 1-52 dengan jumlah halaman 3324. Metode penafsiran. Al-Manar dalam menafsirkan menggunakan metode ijmali, tahlili, muqaran, dan maudhu'i. Metode tahlili yaitu salah satu metode tafsir yang menjelaskan kandungan-kandungan ayat Al-Quran dari berbagai aspeknya. Metode ijmali yaitu metode menafsirkan kandungan ayat dalam Al-Quran dengan menyampaikan makna globalnya saja. Metode muqaran sesuai dengan namanya. Metode tafsir ini menekankan kajian pada aspek perbandingan komparasi tafsir Al-Quran. Keempat, metode maudhu'i. Metode tafsir yang pembahasannya didasarkan tema-tema tertentu dalam Al-Quran, sehingga metode ini sering disebut dengan metode tematis. Dalam tafsir At-Tahlili dibagi menjadi 2 bentuk. Pertama, tafsir
al-matsyur, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan as-sunnah, Al-Quran dengan pendapat sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, tafsir bir ar-ra'i, yaitu penafsiran Al-Quran dengan ijtihad. Ide pembaruan dalam tafsir Al-Manar. Salah satu ide pembaruan Rasyid Ridho adalah adanya kemunduran umat Islam dalam berbagai aspek dan kehidupan lantaran mereka tidak lagi menganut ajaran Islam yang sebenarnya. Tafsir yang membawa pembaruan banyak berbicara tentang sunatullah dan mengunggah kesadaran umat kehadapannya. Sehingga tafsir Al-Manar terlihat dengan jelas ketika menafsirkan ayat-ayat akidah, khususnya yang berkenaan dengan hubungan antara takdir, kehendak, kekuasaan, dan keadilan Allah. Pandangan ulama terhadap tafsir Al-Manar. Dalam karyanya yang berjudul Al-Tafsir wa Al-Mufassir, Muhammad Husain Al-Zahabi menyatakan bahwa Muhammad Abduh dalam metodenya telah melahirkan aliran dalam sejarah penafsiran Al-Quran. Aliran baru yang diciptakannya adalah Al-Adabi Al-Ijtimai yang diberi peringatan sebagai mengkaji Al-Quran untuk menunjukkan kecermatan ungkapan bahasanya. Selanjutnya yaitu menurut Subhi Soleh dalam kitabnya Mahabis fil Ulumil Quran mengatakan, adapun kitab tafsir Al-Manar karya Syed Muhammad Rasyid Ridho merupakan tipe khusus dalam mentakwilkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada ghalibnya tafsir tersebut ditulis berdasarkan hadis-hadis pusaka kaum salaf, kemudian diusahakan penyesuaiannya terhadap zaman kita dewasa ini. Namun, ada juga sebagian ulama yang mengkritik kitab tafsir Al-Manar, yaitu Muhammad Quraisy Shihab. Dalam studinya kritis tafsir Al-Manar mengatakan, Syekh Muhammad Rasyid Ridho adalah mufasir yang terlalu berani dalam menggunakan teori-teori seorang mendukung untuk ilmiah penafsirannya. Kedua, menurut Muhammad Baqir Ash-Shadr dalam pedoman tafsir modern mengatakan, mufasir memulai aktivitas penafsirannya dengan tertentu, misalnya suatu ayat atau kalimat tanpa pemikiran, kemudian membatasi konsep Al-Quran yang berkaitan dengan dasar pemikiran yang telah dirumuskannya. Selanjutnya yaitu corak dari tafsir Al-Manar. Muhammad Abduh adalah tokoh utama corak penafsiran Al-Adabi wa Ijtimai, yaitu corak penafsiran yang meniti ibaratkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran dari segi ketelitian redaksinya, kemudian menyusun kandungannya dalam suatu redaksi yang indah dengan penonjolan segi-segi petunjuk Al-Quran bagi kehidupan, serta menghubungkan ayat-ayat tersebut dengan hukum-hukum Allah yang berlaku dalam masyarakat dan pembangunan dunia tanpa menggunakan istilah-istilah disiplin ilmu. Muhammad Abduh adalah Muhammad bin Abdullah bin Hasan Khairullah. Ia dilahirkan di desa Mahaliat Nasr, Serakiat di Kabupaten Al-Buhairah, Mesir pada tahun 1849 Masehi. Ayahnya bernama Abduh bin Hasan Khairullah. Ia punya 2 orang istri dan salah satunya bernama Junainah. Syekh Muhammad Abduh adalah seorang intelektual kebangsaan Mesir. Prinsip penafsiran Al-Quran. Menurut Abduh, untuk mendapatkan pemahaman petunjuk Al-Quran yang ia sebut sebagai tujuan hakiki dan tafsir, setidaknya jika memenuhi 5 pernyataan kajian dan pengetahuan. Pertama, kajian semantik untuk mengetahui arti kata-kata yang digunakan Al-Quran. Kedua, pengetahuan tentang i'rab dan usul huruf agar bisa memahami gaya bahasa Al-Quran yang tinggi. Ketiga, pengetahuan mengenai
kehidupan manusia sepanjang sejarahnya. Keempat, pengetahuan tentang latar belakang mengapa umat Islam seluruhnya diberi petunjuk dengan Al-Quran. Kelima, mengetahui sejarah hidup Nabi dan para sahabat. Pada umur 12 tahun, Muhammad Abduh diserahkan oleh orang tuanya belajar mengaji Al-Quran dalam waktu 2 tahun. Ia telah hafal kitab suci seluruhnya pada tahun 2729 Hijriah atau 1863 Masehi. Ia dikirim orang tuanya ke Tamta untuk meluruskan bacaan di Masjid Al-Ahmadi. Kemudian ia melanjutkan ke Universitas Azhar pada tahun 1282 Hijriah atau 1865 Masehi. Pada tahun 1877, Muhammad Abduh berhasil menyelesaikan pendidikannya selama pendidikan di Universitas Al-Azhar untuk belajar. Ia mempelajari kitab filsafat karangan Ibnu Sina dan logika karangan Aristoteles di bawah bimbingan Syekh Hasan Atawi, dan ilmu bahasa dan serta telahnya di bawah pengawasan Muhammad Al-Basyuni. Muhammad Al-Abduh menikah pada usia 16 tahun pada tahun 1862. Maka dia lari ke desa Sibralgir. Di kota inilah ia bertemu dengan Syekh Darwisi Ghadir. Sang paman berhasil mengubah pandangan pemuda Muhammad Abduh dari seorang yang membenci ilmu pengetahuan menjadi orang yang mengemarinya. Kemudian beliau bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani. Terjadilah perubahan yang sangat berarti pada kepribadian Abduh. Ia mulai menulis kitab-kitab seperti Risalah Al-Aridah tahun 1873. Kemudian disusul Hasyiah Syarah Al-Jalal Ad-Dawari Lil Akadi Al-Abdudiyah, karya ulasan buku Basaruddin Nasriyah karangan Al-Qadi Zainuddin tahun 1898. Kedua, Risalah At-Tauhid dalam bidang teologi pada tahun 1877 dan corak. Metode yang digunakan Abduh ini adalah pertama menghadap satu surat sebagai satu kesatuan ayat yang serasi. Keduanya ada asumsi bahwa ayat-ayat Al-Quran bersifat umum. Ketiga, Al-Quran adalah sumber akidah dan hukum. Ciri-cirinya memandang setiap surah sebagai satu kesatuan ayat-ayat yang serasi. Dua, ayat Al-Quran bersifat umum. Tiga, Al-Quran adalah sumber akidah dan hukum. Penggunaan akal secara luas dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Menentang dan memberantas takkid. Tidak merinci persoalan yang disinggung secara pemikiran. Dalam ia mengikuti Ibnu Taimiyah yang mencela tahayul dan bid'ah. Ia telah mencemari iman. Gagasannya meliputi pembaharuan intelektual dan politik agama. Pemikiran Muhammad Abduh diantaranya sebagai berikut: A. Faktor sosial, B. Segi ekonomi, C. Politik, D. Faktor kebudayaan. Pembaharuan dan sumbangsih Muhammad Abduh memang memandang bahwa suatu
perbaikan tidaklah selamanya datang melalui revolusi dan secara serupa, seperti halnya perubahan sesuatu secara cepat dan drastis. Membangun Abduh bertumpu pada 3 hal, yaitu pembebasan pemikiran dari belenggu taklid, pemurnian ajaran Islam, penempatan agama secara sejajar dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan. Tokoh kedua yaitu Rashid Ridho. Biografinya, Muhammad Rashid Ridho lahir di Kolwum yang terletak di sisi Laut Atlantik di Bukit Libanon pada 27 Jumadil Tsani pada tahun 1282 Hijriah atau 18 Oktober tahun 1865 Masehi. Beliau meninggal di usia 70 tahun karena kecelakaan dalam perjalanan ke Kairo pada malam Kamis tanggal 23 Jumadil Ula 1356 Hijriah atau tanggal 22 Agustus 1935 Masehi. Nama lengkapnya yaitu Muhammad Rashid ibnu Ali Ridho ibnu Muhammad Syamsuddin ibnu Muhammad Bahauddin ibnu Manla Ali Khalifah. Dalam pembentukan intelektual dan keilmuan, ia lebih cenderung pada materi-materi klasik. Setelah membaca buku Hujjat al-Islam, Abu Hamid al-Ghazali, Ihya Ulumuddin yang membuat ia mengenal zuhud, tasawuf, serta ubudiyah dan kemudian bergabung kepada suluk tarekat Naqsyabandiyah. Pada tahun 1310 Hijriah atau 1892 Masehi terjadi perubahan yang besar terhadap orientasi pemikirannya. Setelah ia membaca majalah Al-Urwa Al-Wusqa milik ayahnya yang diterbitkan di Paris 1301 Hijriah atau 1884 Masehi oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Rashid Ridho juga belajar pada guru-guru lainnya seperti Syekh Muhammad Nasyobah, Syekh Muhammad Al-Qawiji, Syekh Abdul Al-Ghani Ar-Rafi'i, Al-Ustadz Muhammad Al-Husaini, dan Syekh Muhammad Kamil Al-Rafi. Karya-karya dari Rashid Ridho yang pertama yaitu Al-Hikmah Al-Asyariyah fi Muhakamatil Al-Qadariyah wa Ar-Rafa'iyah. Buku ini adalah awal kitab yang disusun ketika beliau masih belajar di Tripoli, negeri Syam. Dikarenakan sebagai jawaban terhadap kitab yang dikarang oleh Ali bin Al-Huda Asy-Syayyadi yang mengemukakan Syaikh Syufi As-Sayyid Abdul Qadir Jailani. Yang kedua yaitu majalah Al-Manar yang pertama kali terbit pada tahun 1305 Hijriah atau 1898 Masehi dan akhir terbitnya itu pada edisi 35 tanggal 29 Rabiul Tsani 1354 Hijriah atau 1935 Masehi. Ciri-ciri dari penafsiran Rashid Ridho yang pertama yaitu memandang setiap surah sebagai satu kesatuan ayat-ayat yang serasi. Kedua, ayat Al-Quran bersifat umum. Ketiga, Al-Quran adalah sumber akidah dan hukum. Keempat, penggunaan akal secara luas dapat memahami ayat-ayat Al-Quran. Yang kelima, bersikap hati-hati terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keenam, bersikap hati-hati terhadap pendapat sahabat. Pendidikan dari Rashid Ridho adalah di samping mendapat pendidikan dasar dari ayahnya, Rashid Ridho juga belajar di Kutab yang terdapat di Kolamun. Di sana beliau belajar membaca dan menulis Al-Quran, mempelajari bahasa Arab, matematika, serta menghafal Al-Quran. Setelah menamatkan pendidikan dasar, Rashid Ridho melanjutkan sekolah di Madrasah Al-Ibtidaiyah Al-Rasyidiyah di daerah Tarablus. Pada tahun 1299 atau 1882 Masehi, beliau kembali melanjutkan studinya di Madrasah Al-Wathaniyah Al-Islamiyah yang didirikan oleh Syaikh Husain Al-Jisr. Walaupun tidak mendapat izin dari ayahnya, beliau memutuskan untuk belajar kepada Syaikh Husain Al-Jisr di Madrasah Al-Rabbaniyah. Ide pembaruan dari Rashid Ridho yang pertama yaitu
bidang agama, Rasyid Ridho menganjurkan adanya toleransi dalam bermazhab, yaitu hanya ajaran dasar yang harus disamakan pemahamannya. Sedangkan selain ajaran dasar tersebut, umat boleh memilih mana yang disetujui selama tidak melenceng dari kebenaran. Dalam bidang pendidikan, Rasyid Ridho perlu menambahkan dalam kurikulum mata pelajaran teologi, pendidikan moral, sosiologi, ilmu bumi, sejarah, pemikiran dari kesehatan Rasyid Ridho adalah memperoleh sebuah naskah dalam bidang politik. Rasyid Ridho berkeinginan menjadi pokok pemikiran yang dituangkan dalam majalah tersebut yang ini menjelaskan hukum-hukum Allah, sunatullah yang berlaku di dunia ini, keteraturan masyarakat, sebab-sebab umat terjaya atau hancur. Kedua, keterangan bahwa Islam merupakan agama yang luhur dan kuat yang mengajarkan umatnya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ketiga, semua kaum muslimin adalah sama dalam agama. Mereka adalah satu saudara yang tidak bisa dipisahkan oleh keturunan, bahasa, atau negara. Metode atau corak dari Rasyid Ridho. Metode Rasyid Ridho dalam menafsirkan Al-Quran mengikuti metode yang dipakai oleh gurunya Muhammad Abduh, menjauhi Israiliyat dalam menafsirkan Al-Quran dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh orang awam dalam tafsirnya. Dalam menafsirkan Al-Quran, Rasyid Ridho berusaha untuk menjelaskan hal-hal yang mubaham, akan tetapi masih berpegang kepada hukum tasyri'. Selain itu juga, keluasan pembahasan yang menyangkut ayat-ayat yang ditafsirkan dengan hadis-hadis Nabi, keluasan pembahasan penafsiran ayat-ayat satu dengan ayat lainnya, dan penyisipan pembahasan yang luas menyangkut permasalahan yang dibutuhkan masyarakat. Penafsiran yang dilakukan oleh Rasyid Ridho khususnya hanya masalah sosial masyarakat. Dalam menafsirkan Al-Quran, Rasyid Ridho menggunakan metode tahlili analisis yang bercorak adabi wa ijtimai, sastra dan kemasyarakatan. Namun apabila diperhatikan di lain sisi, Rasyid Ridho juga menggunakan metode maudhu'i, tematik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.